Kalian kemana? Sakit. Iya. Ada. Iya, kalau masih ada kuota. Mana? Pagelarannya kapan wis? Apa? Pagelarannya kapan? Hari ini jam 9. Oke. Pada sekarang Hari aja. ini kita akan belajar untuk meningkatkan pemahaman dalam menginterpretasikan hasil dari persamaan regresi, problem moment, dan determinasi. Oke. Sebelum masuk ke sini, misalnya dulu deh, persamaan regresi itu bentuknya kayak mana kemarin? Ditopi sama dengan A plus BX. Oke. Kalau produk moment R sama dengan NSNC dibagi Oke. Kalau koefisien determinasi S kuadrat sama dengan SX kuadrat bagi SX kali SY. Habis ya lah ya. ya. Nah, karena kemarin kita udah belajar hitung banyak banget ya. Dan untuk hari ini kita nggak menghitung sama sekali. Kita cuma melihat sebuah persamaan, melihat sebuah hasil, kita menginterpretasikan hasil tersebut tanpa hitung-hitungan lagi. Nah, ini salah satu materi yang bakal masuk ke dalam kalian minggu depan. Tidak. Jadi harap disimak ya. Oke, persamaan regresi. Nah, tadi rumus persamaan regresi kan Y topi sama dengan A plus BX, di mana Y adalah variabel dependent dan X adalah variabel independent. Tahu dependent itu apa? Variabel dependent itu variabel yang kayak mana? Bebas atau terikat? Ada dua, dependent dan independent. Oke, ada variabel bebas, ada terikat. Mana yang bebas, mana yang terikat? Dependent terikat, independent bebas. Oke. Di sini ketika kita mau menginterpretasikan hasil, kita lihat nilai A dan nilai B-nya. Di sini A katanya menyatakan nilai awal variabel Y sebelum dipengaruhi oleh variabel X. Nah, berarti A ini nanti adalah nilai awal sebelum semuanya itu dipengaruhi variabel yang lain. Terus yang B menyatakan seberapa banyak variabel dependent Y akan berubah ketika dipengaruhi oleh variabel X bertambah satu ini. Maksudnya nilai B ini nanti menyatakan seberapa banyak sih perubahan nilai Y ketika sudah dipengaruhi oleh nilai X. Contoh supaya kita lebih paham ya. Di sini ini punya persamaan regresi Y sama dengan 32 plus 3X, di mana Y adalah nilai ujian siswa dan X adalah jam belajar. Nah, kalau balik ke sini tadi akan menyatakan nilai awal variabel Y sebelum dipengaruhi oleh variabel X kan? Nah, itu nilai awal sebelum dipengaruhi oleh siapa-siapa. Dari soal tadi nilai A-nya berapa? 32 sebelum dipengaruhi oleh nilai variabel Y-nya tadi apa? Variabel dari soal. Nilai ujian. Variabel tadi nilai ujian. Variabel X jam belajar. Nah, berarti nilai A menyatakan nilai awal ujiannya. Nilai awal ujiannya kan tadi 32 sebelum dipengaruhi oleh variabel X.
sebanyak berapa sih ketika dia melakukan 1 jam belajar? Nah, di sini dikatakan bahwa B menunjukkan bahwa jam belajar mempengaruhi peningkatan nilai ujian karena nilainya positif. Karena di sini positif kan, berarti dia mengalami peningkatan. Misalnya Miss ganti soalnya 32 min 3x, jadinya karena di sini negatif makanya jadinya penurunan. Nah, karena di situ positif, jadi peningkatannya tuh 3 poin atau 3 nilai setiap dia melakukan 1 kali belajar, 1 kali jam belajar, 1 jam pelajaran. Jadi kalau misalnya dia belajar 1 jam, nilainya meningkat jadi berapa? Yang awalnya 32, terus 1 jam belajar nilainya jadi berapa? 35, karena 32 ditambah 3. Sampai sini masih bingung? Diamnya diam ngerti atau diam bingung? Kalau bingung boleh tanya bingungnya di mana. Kalau nggak bingung kita lanjut ke persamaan yang lain. Sampai sini dulu. Untuk menginterpretasikan persamaan regresi, 2 yang harus kita lihat nilai A dan nilai B-nya. Nilai A adalah nilai awal sebelum dipengaruhi. Nilai B adalah seberapa banyak sih perubahan setelah dipengaruhi oleh si X tadi. Kira-kira bisa dipahami? Oke, diamnya Miss anggap ngerti ya. Yang kedua, korelasi produk momen. Nah, selain biasanya kita lihat menginterpretasikan produk momen itu dari nilai apa? Dari nilai R kan? Nah, selain dari nilai R, kita juga bisa menginterpretasikan lihat dari ini namanya apa? Diagram. Bisa kita lihat dari diagram. Arahnya, biasanya kan arah kita tahu positif gimana, negatif gimana kan. Nah, ternyata dari arah ini kita bisa tahu itu termasuk arahnya itu ke positif atau ke negatif. Kalau dari ini ya, misalnya dia positif, arahnya itu ke kanan. Ya, kayak misalnya dilihat dari sebelah kanan ini, dia tuh seolah-olah tuh naik. Nah, berarti arah hubungannya itu positif. Nah, kalau arah hubungan positif kemarin bunyinya gimana? Searah apabila naik semua, turun semua kan? Yang kedua ini bentuk diagram apabila dia itu negatif. Soalnya arahnya ke kiri atau seolah-olah kan ini dari sebelah kanan, dia turun. Dia disebut negatif. Nah, kalau bunyi arah hubungan negatif kemarin, oke, kayak berlawanan ya. Kalau misalnya yang satu naik, yang lainnya turun. Apabila yang satunya turun, yang lain naik. Korelasi produk momen ini dilakukan untuk mengenai seberapa kuat sih hubungan yang akan kita hubungan antara variabel X dan variabel Y yang akan kita nantikan. Nah, untuk mencari interpretasi kita harus tahu arah hubungannya, kemudian kita harus mengecek nilai ini masuk ke dalam tingkat korelasi yang mana. Tabelnya masih ingat kan kemarin? Oke. R 0,8322 ini disebut arah hubungan positif. Masih ingat nggak kenapa kok bisa dibilang arah hubungannya positif? Apa? Lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Ada yang lain? Kenapa kok R ini 0,8322 ini disebut arah hubungannya positif? Minggu kemarin udah
bisa? Kenapa kok R-nya disebut positif? Terus yang bawah R-nya disebut negatif? Ya gimana? Bisa didengar? Ada yang benar? Tapi nggak mau ngomong. Nggak boleh. Disebut politik karena nanti ke atasnya. Diagramnya ke atas. Oke, selain itu, kalau yang negatif ada ya? Oke, ada yang lain? Cara yang paling mudah tanpa diagram. Kalau kita lihat ini kelihatan banget loh bedanya gimana. Oke, Afi? Disebut positif ya? Ya. Karena katanya minus. Hah? Karena nggak minus. Karena enggak Minus. yang bawah negatif karena Minus. iya cara mudahnya kita Inisial L. 0,832 ini nilainya positif. Ya kan? Iya. Nah, makanya arahnya positif. Terus yang R ini negatif 0,7345. Negatif kan? Berarti arah hubungannya negatif. Oke, untuk mencari arah hubungan dengan hanya melihat A bisa. Oke. Tadi kan kalau interpretasi selain melihat arah hubungan kita juga harus melihat tabel. Tabel ini masih ingat kan? Ya. Kalau ingat kita di sini Miss punya dua sekolah penelitian lamanya penggunaan sosial media dengan nilai ujian siswa di dua sekolah. Sekolah pertama hasilnya itu nilai korelasinya negatif 0,9873. Terus di sekolah kedua nilai korelasinya 643. Nah, berdasarkan hasil ini kita disuruh menginterpretasikan nih. Nah, sebelum menginterpretasikan sekolah pertama arah hubungannya kemana? Negatif. Sekolah kedua arah hubungannya positif. Sudah tahu. Tingkat korelasinya sekarang. Yang satu ini kan negatif 0,9873. Kalau dilihat di tabel, Kuat. tingkat korelasinya Kuat. kuat. Kalau yang 0,5643 Sedang. Oke. Ini prestasi sekolah pertama katanya nilai korelasi di sekolah pertama kan negatif 0,9873, artinya arah hubungannya tadi negatif. Terus apa? Tingkat korelasinya kan kuat ya, negatif kuat. Berarti kalau negatif tadi hubungannya gimana? Searah atau berlawanan? Artinya bisa kita artikan semakin banyaknya waktu yang digunakan untuk bermain sosial media, maka nilai ujiannya akan turun. Di sekolah yang kedua nilainya kan 0,5643, arah hubungannya positif. Terus tingkat korelasinya sedang. Nah, kalau positif tadi searah atau berlawanan? Berarti ketika ini nilai lamanya penggunaan sosial media itu sedang positif sedang, sehingga dapat disimpulkan semakin banyak waktu yang digunakan untuk bermain sosial media akan semakin meningkat nilai siswa. Sampai sini dulu bisa? Tadi produk nomor sekarang definisi. Kalau produk nomor tadi kan kita mau lihat seberapa kuat hubungan kan. Kalau
membuat nilai ini jadi persen. Caranya dikali dengan 100, dapatlah 97,47%. Ternyata lamanya penggunaan sosial media tadi itu tuh 97,47% itu mempengaruhi nilai siswa tadi. Jadi ketika dia tidak menggunakan media sosial itu tuh akan sangat meningkatkan nilai siswa tadi kan, karena contohnya itu 97% sangat mempengaruhi. 97% itu banyak atau sedikit sih? Banyak ya, karena hampir mendekati 100%, ya kan? Terus yang kedua, ini kan tadi nilai korelasinya didapat 0,5643. Berarti untuk mencari koefisien determinasinya tinggal kita kuadratin kan, dapatlah hasilnya 0,3184. Nah, 3184 kalau dirubah menjadi persen dapatlah 31,84%. Ini menunjukkan bahwa faktor sosial media hanya mempengaruhi sebesar 31,84% untuk kenaikan nilai ujian siswa tadi. 31 itu besar atau kecil? Kecil kan? Berarti lebih besar lah. Ketika kita tidak menggunakan media sosial akan meningkatkan nilai kita daripada kita menggunakan media sosial ini tadi itu untuk meningkatkan nilai kita. Kalau yang tidak menggunakan dari 97%, apabila kita menggunakan hanya menaik 31,84%. Oke, tadi Miss di awal sudah spill dikit ya. Selain dari persamaan, kita juga bisa lihat dari diagram, ya kan? Nah, dari diagram ini kita bisa menarik interpretasi dari R kuadrat dan R. Nah, dilihat dari diagram, ini arahnya kemana sih? Arah hubungannya positif atau negatif? Positif atau negatif? Negatif kenapa? Karena turun. Oke, arah hubungannya negatif. Tingkat korelasinya. Lemah. Kenapa kok bisa mengatakan lemah? Hah? Sentak. Gimana? Sentak nggak sih? Ayo. Sentak buat. Karena kita lihat tingkat korelasi biar lebih mudah kan ya di tabel, ya kan? Nah, di tabel itu membutuhkan nilai apa sih? Membutuhkan nilai apa supaya kita bisa lihat tingkat korelasi di tabel tadi? Nilai R. Di sini ada nggak nilai R-nya? Nggak ada, yang ada cuma nilai R kuadrat 0,4337. Berarti kalau kita mau nyari nilai R aja, caranya gimana? Diakar. Akar 0,4337. Ada yang bisa bantu Miss? Hasilnya berapa? Akar 0,4337. 6585. Nah, kita udah dapat R nih. Baru bisa kita lihat di tabel tingkat korelasi. 0,6585 itu masuk ke dalam tingkat sedang. Berarti ini dari diagram ini didapatlah arah hubungannya negatif dan tingkat korelasinya berarti negatif sedang. Lanjut.
One. Tingkat toleransinya One. kalau dipersenkan dari berapa persen? Hah? 9,2. 85,52%. Ingat ya, untuk yang persen itu gunain n kuadrat, untuk yang tingkat korelasi kuat sudah mengenai baru pakai yang n. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita tembur. Aduh. Ada yang mau ditanyakan? Interpretasi ini nanti masuk interpretasi AB, R, dan Hari ini kita sama belajar gimana sih mengungkapkan kata-kata doang. Biasanya kan kita pusing itu angka. Sekarang kita biasanya kita belajar mengungkapkan kata-kata. Kita hanya belajar mengungkapkan kata-kata kita aja. Yuk, ada yang mau tanya? nyusun kalimatnya ya. Nanti boleh buka bahan ajarnya. Ekspresinya kayak itu yang ngerti. Latihan. Tapi pas pulang Nanti kalau udah ngerti kita siap ke pertempurannya sesungguhnya. Oke, yakin? Siap? Belum. Belum tuh kenapa? Nah, iya, jadi kayak gitu deh. Oke, silakan kerjakan di kertas sumber aja. Soalnya kalau misalnya nanti pakai buku kan buat belajar kalian di ujian. Oh iya, Saso itu. Iya sudah. kamu balik cepat. Kamu banyak Pak. Kita aja dunia. Iya mereka. Jam 9 kurang, jam 9 acaranya. Jam 9. Mana bisa datang? Jam 9. Jadi kalian nggak ada persiapan. Ayo kau baik. Oke, sebelum terjadi tanya. Ini tingkat toleransinya apa dan arah sumbernya apa? Paling mudah banget ini. Wah, sempurna. Sempurna, kenapa kok sempurna? Karena satu. Tidak mendung, Pak. Apa? Belum Kalau tujuan udah, tepat. kita lihat soal, kita Nomor 1 ke NAB. iya, Iya. langsung jawab di kertas pembahasan. Susunkan ulangannya ya. Berdasarkan persamaan regresi manfaatnya. Kayak gitu. Boleh buka bahan ajar yang kemarin ada kan interpretasinya. Nah, này, có này đã.
No, kau baca ke? Gus, gambar Gus. Oh, bikin aku? Iya, di pusat. Oke, kita ada cara gambarnya. Ini bapak. Masukin lagi Agus. Lihat dari kemarin tuh A sama B ada nggak? Coba. Dede ada nggak? Kalau nggak ada nggak? Apa tadi itu? Surat cinta untuk sekarang. Surat cinta untuk sekarang. Yang ada kalau nggak nomor 2 aja pakai. Kalau enggak ini mau dibalik nih. Pak, ada nggak? Mister soal mis. Ya, usah. Tulis persamaannya aja, persamaan regresinya apa? Jadi biar bisa tahu. Coba interpretasinya. Interpretasi itu A sama B ya, jadi 2. Lebih baik kalau kita berkali Berarti kemana siapa? A sama B. Ah, Iya, ini kita aku yang maksudkan dulu. Pak buku sakit Pak. Itu nomor 23 tuh. Kantor ini. Kerja nomor 23 dulu nggak apa-apa.
Nggak ada ya? Oh, Alex nomor 23 tuh adanya interpretasinya. Alex ada nggak interpretasi nomor 1? Nah ada deh. Ini ada Alex interpretasi nomor 1. Diakui. Dilihat nilai A-nya. iya, nilai A-nya berapa? 23. Nah interpretasi kan 23 itu maknanya apa? Oh. nilai awal itu Nilai awal sebelum dia dipengaruhi si X. Kan kalau X-nya 0 kan biasanya cuma 23. Nah, cara kata-katanya tuh ada di Alex kalau catatan dia. Berarti nggak nyala. Atau latihan kemarin tuh. Oh, dari yang presentasi. Nanti lihat punya Alex di catatannya. Catatan punya Alex. Oh. A-nya berapa, B-nya berapa. Iya. Ini normal ya. Oh ya William ini masih sakit. Ada kayak apa? Dia harus berobat ke dokter ini cek. Patok aja. marah. Enggak lah. Tak kalau kan William tuh Nanti bilangin sama dia. Yang sakit dia langsung ke dokter lagi. Belajar dari sakit. Itu R nomor 3 tuh R kuadrat persen. Ya, gimana tuh? Ini semua kata-kata semua. Kata-kata ini interpretasi. Sedang aja. Karena 0,3 itu dia 0,3. Tahu apa? Yang ini sih salah. Matang ya. Kacau dia. Matang loh, tengok. Kayak hubungan kau kan akhirnya. Habis kirim random ya. Nanti saya bilang biar siap.
No, due. Jangan dong, siapa lagi? Kau cepet-cepet apa kau? Mau bisa datang nasi tuh aku datang A dulu interpretasinya apa, terus nanti B. Jangan lah, orang B-nya berapa? kau yang corona lagi. Iya, nanti B juga diinterpretasikan. Tinggal kalimatnya aja 23. Artinya A-nya sama dengan 23. Artinya iklan di sosial media itu kan dia iklan di sosial media terhadap penjualannya. Coba nih, Alex punya catatan benar, Lex. Jualan cuma 23. Nah, kalau awalnya tadi tanpa iklan. Artinya 23 hasil penjualannya. Terus kalau misalkan minimal 1 iklan, ya gitu kalimatnya. Iya. Beda iklan ini. Hah? Beda. Bukan. Yang mempengaruhi kan iklannya. Iklan kan variabel. Oh. Iya, jadi kalau iklannya banyak, penjualannya banyak. Nanti kalau misalnya satu putar 14. Ya, jadi si B itu nilai A artinya ya, jika waktu yang digunakan untuk media sosial Itu kan di komedi maka kan. terus kalau nilai B artinya waktu yang digunakan untuk media sosial naik 1 jam saja nilainya akan diamin kan, jadi nilainya kan negatif, makanya dia turun. Kalau kamu kan positif jadi naik gitu. KPL dulu. Pasal cuma pegang tidak ditarik. Yes. Gitu. Nilai A dulu berapa? Kalau kita yang ayo. Sudah Aduh, apa ya? nilai. Nanti Dia diulang bentar. lagi. Sekali nyari langsung dapat A, B, R, R. Lepas di kantor. Interpretasikan masing-masing. Dia naik 7 penjualan. Banyak mana lagi? Yang mana? Yang itu. Yang mana?
Ini persamaannya tuh, persamaannya ada berapa? Gitu ya kawan, kalau dia 0 dia 23, kalau dia 1 aja iklannya. Amis, saya ini benar Amis. Dalam 1 hari iklan itu dirangkap. Iya, beneran nggak apa-apa lah. Iya kan? Kan? Ragu-ragu aku. Ya artinya gitulah kurang lebih 1 kali iklan dia naik 7 penjualan. Tapi bahasa matematika ya kan. Apa? Apa tuh? Dia nanti. Iya. Dia digabungnya. Jadi harus nilai B-nya itu. Ya logikanya ini. Iya logikanya itu. Oh. Nanti nilai jumlah penjualan tanpa iklan. Iya. Jumlah penjualan tanpa iklan sebesar 23. Tanpa iklan nggak ada nilainya 0. Kok enggak? Apa ada ini? Sebelum lagi aku dia tadi, Rek. Siap. Tapi nanti ulangan bisa. Atau ini tak? Kan bener ini, kan dibuatkan ini. Kan masih sini channelnya. Oh, rasis. Cakri. Belum kasih ini. Ada. Apa sih? Kamu aduh.
Lakuin lagi pokoknya ini. Hah? Udah tuh. Jadi kalau ya. Tiga. Janganlah. Jadi kayak hubungan enggak like. Iya lah, udah lagi nanya. Boleh pakai kalkulator, nggak boleh pakai handphone ya. Hah? Ulangannya hanya boleh pakai kalkulator, nggak boleh pakai HP. Tidak. Karena nanti jawabannya nyeblak. Enggak lah, kayak nyeblak. Mau copy paste? Iya. Boleh lah kayak kau ini. Bolehnya pakai bawa kalkulator. Kerjasama lebih bagus Anis. Ini galak ini timur kayak pertama lah. Aduh. Yes. Dari mana yang benar nih? Hah? Udah bisa. Dari mana benar? Sudah ya? Dari koma nih. Like Malaysia. Jadi lah, oke ada sendiri. Hanya Apa video Aku belum tahu deh kan. Itu ya. Sudah kandas, sudah ada PT ini. Ini mah bacok dulu. Belum. Hello. PT ini. Oke, oh lama nih. Iya, ini kayak aku udah lama bukan bu. Nanti. Masuk saya itu. Hah? Bisa nyanyi? Iya mak. Oh. Kita tak duo sama Kimi. Sepatu kau yang ganti di bawah dari mana? Like. Karena boleh lah sih kok. Siapa mau? Siapa mau? Nggak boleh. Diam enggak? Nggak boleh. Kau agak kondisi. Tengah-tengah selesai ini. Video dokumenter kendaraan listrik. Apakah kita akan Aku bawa deh. dampak negatif dampak asin? Apa masalah? Berarti berapa persen? Kuat. Sekolah kan? Anjay. Asis. Nanti, mau makan dulu. Apa sih? Cakwe. No, kita ini cakwe belum. No, Anjir, asisnya minta yang kuning. Dua lagi ya, dua asisnya. sate, mau beli sate. Emang
kan Lulus Pak. Sampai oh nih, Nah, kalau tadi kamu hasilnya. kamu ting. Wah, kalkulator. Kau sudah kumpul lah. Udah kumpul. Kumpul lah. Yes, sudah. Dah dua. Kalau tiba-tiba ini orang kami sampah. Jangan lari mau ketawa aja. Kamu baik kan yang dibutuhkan dokumentasinya kan? Tinggal Apa ini apa? lanjut. Jiku dit. Itu enak jiku mahal. Jiku is so mahal. Just a price. Dia tinggal kemahalan. Begitu dah. Jiku tidak worth it. Ini nonton. sama siapa tadi kamu katakan? Sama siapa? Iklan yang Nih. iklan dapat memengaruhi tingkat penjualan. Wah, itu enggak. Why I like him? Kan terus iklan apa? Dia itu iklan apa? Iya kan? Because kita Ini tidak kan memiliki berarti alasan untuk menikah iklan sama itu orang. memengaruhi plus tingkat penjualan itu sebesar 19,4% kan? Benar like. So dari sikap Enggak lah. Enggak lah. Karena kalau mengatakan suka sebenarnya itu bukan suka dari lu yang alasan. jadi Tapi dari hati. Hati beneran katanya. Dia beda, nggak bully dia. Aku nak kayak Miss. Tangga Macam mana kayak ini? Oh pokoknya buat apa aja pasangin nih, pas ini. tak mandi. Mandi. Amin. Tak komplit lah. Kata sini kan buat. Dia ada masalah. Ada panik kan pas. Ini kan finish you kan. Kata kok buka kemarin tuh anak ini. Tahu mampat. Jangan hilang kunci bahan. Ah, dia beda bunyi dia. Dia beda bunyi. Oh. Besar ada anak banget. Dia lelek kasih tuh lelek.
Aku sembuh langsung ngomong ini kok gempuran sakit. Oh itu kan lama. Iya, cuma kan sakit. Sini. Hai. Jadi lagi gempur lagi sakit lagi. Ini loh sampai ini bang patah. PKR aku bilang mana PKR? Tahu pak. PKR aku bilang mana? Kamu udah bawa ya? PKR aku. Aku bawa. Toh, kau tuh tang mulai itu lah. Tong potong. Untuk kawat. Tong potong. Kemarin ada yang bawa. Itu apa? Yes. Balik. Itu apa? Nah bener ini. Tak tahu udah pasti Andika. Mau duka deh. Konten. No, di sampai bulan di mana? Mana pengen konten ya? Udah kemana? Kemarin yang dari Masa di depan. Jadi gak kelihatan yang musik. Iya. Tok. William kalau kan ada yang tak tahu. Menuduh, Ongki menuduh. Cek angkot. Sekolah, cek angkot. Nanti kalau channel. Oh, Wak. Ongki aja. Nanti serius ya. Mas. Wong tua pada datang. Sibuk mencari duit. Kau udah masuk situ sambil kawin. Sini, kalau bisa masih di tanpa mas. Ya, aku donatin. Sini. Kalau pas aku donatin. Mana bisa lah kayak Bisa langsung. Teko juga saya tadi diskusi. Oke, sini aku donatin. kau jualan kau dapat masuk. Nanti aku ikut protes. Iya. Dan 6 kali lepas. Tanya jadi yang Masih kelas segini sih. tanya jadi yang pasti cakep. Cuma Cakep. Jadi yang pasti. Stop pikir. Pak. Tahu ini tuh. Stop. Sakit. Cari tahu. Oh iya, tak jadi. Tak jadi sih. Maksudnya. Jadi putus. Jadi tahu di depan suku. Hah? Kenapa? Tidak, aku udah buka. Udah cium lagi.
masih. Enggak lah. Mereka jadi kunci. Tapi memang kan bisa dilihat ya. Dari jalan kayak kulit-kulit mahalan. TP dong. Jadilah apa pipi mama pipi. Loh, maksudnya Karena kalau lakukan kan mati. Kecinta. lama. Let's go. Tidak kali ini. Mau teori. Teknik lo. Awal dari saling ecek-ecek kan emang kecil. Dolan sekali lah. Kalau kan pokoknya kalau buatnya itu ini nikah. Menarik. Oke, agak galak. Oke. Dapat pencet gitu, pencet skill itu. Ini goceng ngapain? Goceng ngapain? Mata dia bang. Ngapain dia? Kau pula yang begini emosi yang dia. Satu daerah apa? iPhone. Iya, biasanya. Kayak ojek ini. Ada lagi sama orangnya masalah. Kita sehari-hari Sakit tuh kan. Sakit sini aku. Dapat. Nanti di sini poinnya Alex. Mana sih? Jangan. Harus kasih Ongki. Nanti nengok nanti. Tanggung jawab.
Yang pertama ini masuk ke dalam mana persamaan regresi, koefisien determinasi atau produk momen. Persamaan regresi. Persamaan regresi tadi ketika kita mau menginterpretasikan yang dilihat nilai apanya? Nilai A sama nilai? Oke. Nilai A-nya berapa? 23. A ini menunjukkan apa sih? Yang pertama. Oke, kalau misalnya dilihat dari sini, oke, A ini menunjukkan bahwa nilai awal dari apa? Penjualan. Penjualan sebelum dilakukan. Iklan. Artinya nilai penjualan sebelum dilakukan iklan itu adalah sebanyak 23 penjualan, ya kan? Nah, yang nilai B-nya positif atau negatif? Positif. Kalau positif kira-kira meningkat atau menurun? Meningkat sebanyak berapa? 7. Artinya ketika dia melakukan pengiklanan sebanyak 1 kali, ya kan? Maka penjualannya akan meningkat sebanyak 7. Oke, misalnya Miss mau iklanin 3 kali. Jadi jumlah penjualannya jadi berapa? 44. 44. Dapatnya dari Oh, itu tambah 1. 23 ditambah 21 boleh, atau 23 ditambah 7 dikali 23. Dapatlah 44 penjualan. Kira-kira nomor 1 ada yang beda penjelasannya? Kamu. Oke, sama. Yang kedua itu termasuk apa? Korelasi. Korelasi apa? Dan Produk momen. Kalau produk momen tadi disimbolkan pakai huruf disimbolkan dengan R. Nilai R-nya berapa? 0,437. Kalau yang ini tadi produk momen mau dijadiin persen atau enggak? Enggak, yang dijadiin persen ya? Koefisien determinasi. Oke. Untuk menarik interpretasi dari produk momen, caranya gimana? Kita harus tahu dulu arah hubungannya. Oke, arah hubungan ini
Apaan? Dari hasil kalian tadi deh, hasil yang kalian buat. Nomor 3. Ya, nomor 3. Oke. Nah, berarti itu apa? Iklan mempengaruhi tingkat penjualan sebesar 19,14%. Nah, ya. Wow. Ada yang lain? Atau sama semuanya? Oke. Sampai sini dia mau ditanyakan? Ada? Tidak ada. Aku sih Oke, kalau nggak ada, ada yang bisa nanya buat nggak? Kita hari ini nanti udah belajar apa aja? Semuanya. Kita tadi udah belajar apa aja sih? Regresi linier. Terus prestasi, hubungan relasi, tingkat korelasi. Kemudian produk hubungan. Oke, tingkat korelasi. Tadi ada 2 tingkat ya. Ada dua arah hubungan kan. Yang pertama itu positif. Yang kedua bunyi arah hubungannya positif itu gimana? Searah. Apabila nilainya naik, yang lain. Apabila nilainya turun, yang lain. Oke. Kalau yang negatif berlawanan, misalnya yang satu naik, yang satunya turun. Yang satunya turun, yang satunya naik. Oke. Habis itu kita belajar apa lagi tadi? Koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu disimbolkan dengan R kuadrat. Terus cara menarik interpretasinya harus dilakukan dengan persentase. Caranya gimana? R kuadratnya dikalikan dengan 100 baru bisa di. Oke, dari 3 tadi ada yang tahu nggak persamaan regresi itu untuk apa? Terus koefisien produk momen itu untuk apa? Koefisien determinasi itu untuk apa? Nah, kalian bisa menyimpulkan, oh ini untuk ini nih, untuk ini nih. Nah, dari 3 itu untuk apa? Dia tahu? Kalau nggak yang 2 aja deh. Koefisien determinasi dengan produk momen. Bedanya mereka berdua tuh apa sih? Kalau yang R itu untuk mencari apa, yang produk momen itu untuk apa? Ada yang mau? Ada yang bisa?